Mas diperkenalkan dulu namanya siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsudin. Eh, saya marbot Masjid As-Salam di Lingkar Barat. Sudah berapa lama Mas jadi marbot? Oh, alhamdulillah udah 5 tahun kurang lebih gitu. Wah, udah cukup lama ya. Ya, Apa aja sih Mas yang dikerjain dari seorang marbot itu? eh, banyak ya untuk apa yang harus yang dikerjakan jadi marbot itu. Ya. eh, yang seperti bersih-bersih, menyapu, ngepel, terus ngelap-ngelap dinding kaca, terus membersihkan kipas angin gitu. Cukup banyak ya. Ya. Nah Mas, siapa aja sih yang bisa jadi marbot? Apakah ada syarat khusus atau harus punya keterampilan khusus gitu? Oh, kalau untuk syarat untuk menjadi marbot itu yang penting itu dia bisa azan, bisa ngaji, disiplin, eh, terus dia eh, istiqomah, tentunya niat. Yang paling penting itu niat untuk menjadi marbot masjid itu sendiri gitu. Nah, kalau untuk tempat tinggalnya itu di mana Mas? Oh, kalau untuk tempat tinggalnya itu, kalau saya itu di samping masjid ya, agar bisa lebih ngontrol keadaan masjid gitu. Oh, berarti sudah disediakan di samping masjid Iya, ya? udah disediakan oleh pengurus gitu. Nah, menurut Mas itu kenapa sih marbot itu penting? Eh, Marbot cukup penting ya kalau dalam untuk menjaga masjid itu sendiri, apalagi masjid-masjid besar. Eh, Mungkin kalau kita nggak ada marbot, biasanya itu masjidnya tuh kurang terurus gitu. Mungkin azannya agak telat atau mungkin kebersihannya ya kurang. Tapi eh, kalau ada marbotnya itu, alhamdulillah masjid sudah bersih, rapi, azannya ya sesuai jadwal kan, jadwal musa azan itu. Berarti cukup banyak ya yang dikerjain. Nah, bagaimana sih Mas pembagian kerja di masjid itu dan jam kerjanya itu kapan aja? Untuk pembagian kerja, kalau saya pribadi sih, untuk yang pertama yaitu pagi ya, pagi kadang itu sebelum subuh saya bersih-bersih, habis nanti yaitu nyapu masjid. Kalau untuk sorenya biasanya nyapu halaman, tangga masjid, bersihkan WC gitu. Mungkin untuk yang lebih lebih ekstra itu pas hari Jumat itu kan, karena hari Jumat itu kan Jumatan kan, jadi Iya. banyak dari jamaah itu dari mana-mana kan, jadi kita harus mempersiapkan membentang karpet, memvakum sajadah, ini divakum, disedot, habis itu dikasih parfum, disemprot lagi gitu, banyak gitu, lebih ekstra. Berarti di hari Jumat itu lebih ekstra ya Mas? Iya. Nah, ada nggak sih Mas waktu yang diberikan oleh pengurus masjid untuk Mas itu libur atau pulang kampung gitu? Ah, pasti ada ya kalau setiap itu. Kalau nggak mungkin kan kita nggak dikasih libur, Ah, iya. maka nanti repot juga kan. Ya, mungkin ada misalkan kadang ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali. Eh, itu biasanya yang penting itu kalau mau libur itu cuti, biasanya kita harus izin sama pengurus, biar pengurus tuh tahu keadaan kita atau lagi di mana gitu kan. Jadi kalau kita izinkan enak kan, jadi pengurus bisa gantikan sementara untuk waktu untuk azannya dan lainnya gitu. Oh gitu. Berarti yang penting itu ada izin ya. Ya. Nah ini Mas yang terakhir.
Tentu kan Mas udah cukup lama ya jadi marbot masjid. Nah Alhamdulillah. pastinya ada suka duka tuh Mas. Nah apa aja sih suka duka Mas selama jadi marbot? Wah, kalau bicara soal suka duka itu udah banyak ya. Pertama sukanya dulu ya, kita enaknya dulu. Nah, nanti kalau nggak enaknya dulu mah gimana gitu rasanya. Yang penting enaknya dulu. Jadi marbot itu yang pertama yaitu ilmu agama kita dapat ya, insya Allah menambah karena segala sesuatu aktivitas di masjid ini seperti kajian atau maulid nabi atau hal segala macamnya itu kita ikut kan, insya Allah ilmu agama kita juga dapat. Nah untuk lainnya itu gotong royong gitu, yaitu kita belajar sosialisasi kepada masyarakat gitu. Terus kalau itu apa namanya, kalau pas hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu, nah itu alhamdulillah itu berkah ya. Kalau itu ya, berkah untuk jaga masjid itu yang pertama yaitu kalau sholat Idul Fitri mungkin kita dapat THR gitu ya, untuk beli pakaian lah pas sholat pas Idul Fitri itu. Terus kalau untuk Idul Adha itu kita dapat daging gitu kan, jadilah untuk keluarga gitu di rumah. Kalau untuk dukanya itu sendiri, yang pertama kita jauh ya kepada orang tua gitu kan, kita nggak bisa ngumpul, mungkin kita pulangnya 2 minggu, sebulan 2 minggu sekali, mungkin kita bisa ketemuan cuman via HP gitu. Terus dukanya itu pas kita lagi kehabisan gitu kan, seperti habis beras belum dapat kiriman itu kan, ibaratnya gimana ya, apa namanya, susah lah gitu. Ya berarti cukup banyak ya suka duka yang Mas alami selama jadi marbot. Ya. Mungkin itu saja Mas, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk saya wawancari.